karena mungkin WFH itu ya, sudah lama nggak pergi ke tempat cukur dan yang memang belum ada yang ngurus itu kan. Mohon maaf ya Ustadz Niko ya. Dan ini adalah simbol, wah Masya Allah ini paling nggak bisa diajak nggak boleh macam-macam gitu kan ya. Kalau macam-macam ada konsekuensinya gitu kan ya. Nah, karena ini adalah beliau ini memang mengasuh rubrik tafsir Ustadz ya. Jadi beliau banyak sekali memberikan pencerahan tentang tadabbur ayat, tafsir-tafsir ayat kepada kita, dan memang ini juga bagian daripada simbol. Dan ketika teman-teman melihat trailer tadi Jejak Khilafah itu, saya jadi penasaran, itu yang desain apa logonya Jejak Khilafah itu siapa ya? Ada tuh teman kita. Ada teman ya? Pasti lahirnya di bawah tahun 90 ya? Artinya 90 ke atas ya? Lah kenapa? Karena itu pasti tukang main game itu. Karena simbolnya itu adalah Assassin's Creed gitu kan ya. Baik, jadi teman-teman sekalian, ini simbol-simbol ini penting sekali untuk kita pahami dan kita untuk telaah ya. Karena bagaimanapun juga kalau kita berbicara tentang sejarah, peristiwanya sudah berlalu. Peristiwa sudah berlalu, orangnya sudah nggak ada. Tapi yang menghubungkan kita dengan sejarah, dengan orang-orang zaman dulu, dengan semangat mereka, dengan ruh mereka adalah simbol-simbol yang itu bisa jadi terletak pada tempat, bisa jadi terletak pada gambar, bisa jadi terletak pada apapun juga simbol-simbol itu. Nah, pada hari ini teman-teman sekalian, insya Allah sebelum kita ini sudah ada penayangannya nanti langsung setelah ini atau nanti? Oh nanti ya. Ini baru sesi teasernya teaser gitu kan ya. Jadi teman-teman harus jangan lupa subscribe, kalau nanti sudah ditayangkan teman-teman bisa langsung untuk tahu ya. Jadi itu ada gambar lonceng itu di sebelah kanan bawah ya, tolong dihidupin ya. Nggak subscribe nggak apa-apa, asal notifikasinya dihidupin, sama aja ya. Jadi kira-kira gitulah ya. Nah jadi teman-teman sekalian, hari ini kita akan coba bahas. Pertama-tama mungkin saya coba untuk ke Ustadz Niko dulu ya, yang jenggotnya paling panjang di sini, karena tadi ya mungkin karena masih belum terurus jadi jenggotnya Ustadz Niko, kita pengen bahas nih tentang Jejak Khilafah. Ini kan adalah sebuah judul yang keren banget ya. Jadi jejak itu kan berarti sudah pernah ada yang melewati. Dan kalau kita bicara jejak ini kan orang muslim tuh memang sudah dari awal disuruh aware sama jejak gitu kan ya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita minta jalan jejak-jejak yang telah pernah dilalui oleh orang-orang sebelumnya, dan bukan jejak-jejak sembarangan, tapi jejak-jejak yang ditinggalkan oleh orang-orang yang diberikan nikmat, bukan orang-orang yang diberikan murka oleh Allah, dan juga bukan orang-orang yang tersesat. Nah, pertama-tama kita pengen tahu kenapa judulnya Jejak Khilafah. Nah, ini dijelaskan secara singkat, perkenalan dan jelasan singkat sebelum nanti kita berkenalan sama yang lain. Monggo silahkan Ustadz Niko. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ustadz Felix yang telah membantu acara ini. Alhamdulillah. Teman-teman sekalian, saya dulu ya. Nah, pertama-tama saya perkenalkan diri dulu bahwa nama saya Niko Pandawa. Saya alumnus daripada UIN Jakarta, jurusan sejarah. Nah, dari situ penelitian akhir saya berbicara tentang khilafah di Nusantara juga. Oh, itu penelitiannya. Boleh tahu Mas dulu jurusannya apa Mas? Sejarah peradaban Islam. Sejarah peradaban Islam. Lanjut Mas, monggo. Oke, dari penelitian saya di kuliah itu, saya meneliti tentang hubungan antara khilafah Utsmaniyah dengan Nusantara pada masa Sultan Abdul Hamid II sampai khilafah itu runtuh. Ya. Nah, habis itu ketika sudah selesai, karya saya dibaca oleh Ustaz Ismail Wisanto. Gitu. Sebenarnya saya pengen tanya Mas, hubungannya gimana Mas? Hubungannya baik-baik saja ya? Fluktuatif. Oh, fluktuatif. Kadang baik-baik saja, kadang tidak gitu ya. Iya. Oke, dibaca sama Ustadz Ismail. Gimana? Kemudian dari situ akhirnya terbesit ide untuk kenapa kita nggak bikin film aja nih antara hubungan khilafah dengan Nusantara. Tapi skopnya itu bukan sekedar khilafah Utsmaniyah, bahkan khilafah dari zaman Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin sampai Utsmaniyah yang dia itu terbenang selama ribuan tahun. Nah, dari situ kita berinisiatif untuk membuat film itu, dan kita memakai nama atau memakai judul Jejak. Ya, Jejak, Asar. Karena tidak bisa dipungkiri dalam sejarahnya, khilafah Islamiyah yang berdiri di Timur Tengah pada saat itu, walaupun jarak antara Timur Tengah dengan Nusantara itu sangat jauh ya, tapi ternyata punya relasi, atau bahkan khilafah di Nusantara, khilafah di Timur Tengah itu punya banyak peninggalan atau jejak yang berbentuk hubungan politik, ekonomi, budaya, kebudayaan dan sebagainya yang masih bisa kita saksikan sampai hari ini. Gitu. Tapi sayangnya hari ini jejak itu
tidak terlihat, dikaburkan seolah tertutup pasir. Nah, di sini di film ini kita bertugas untuk menyapu kembali pasir itu sehingga jejak itu terlihat kembali. Jadi Anda ini arkeolog atau historian sebenarnya. Jadi menyapu-nyapu itu. Oke, baik. Ustadz Ismail, benarkah Ustadz membajak karyanya, Ustadz? Ini berita besar loh nih, Ustadz. Bukan membajak, membaca. Oh, membaca. Membaca karyanya. Terus pertama kali kenalan sama Ustadz Niko nih gimana, Ustadz? Karya-karyanya segala macamnya. Ketika melihat hasil apa tuh tadi? S1 ya, skripsi berarti ya. Skripsinya gimana, Ustadz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya melihat sangat serius. Setidaknya tampak dari jumlah halaman. Berapa halaman, Ustadz? Saya kira lebih dari 500 ya. Antum nulis skripsi 500 halaman. Ya, 500 halaman. Saya 30 halaman udah sujud syukur saat lulus. Saya tuh nulis skripsi saya Ustaz tentang pertumbuhan tanaman manggis, Ustaz. 30 halaman udah sujud syukur saya. Insinyur ya. Insinyur, Masya Allah. 500 ya. Iya. Nah, kerajinan, Ustaz. Iya. Saya bilang ini sebenarnya udah tesis atau bahkan disertasi. Ya. Tapi saya melihat memang penting sekali. Jadi saya kira ada satu intensi yang sangat kuat pada diri Ustadz Niko ini untuk mengungkap. Jadi memang ada credo di antara para arkeolog tadi Anda menyebut digging up the past. Digging up the past. Digging up the past. Menggali-gali mantan gitu, Ustadz. Menggali masa lalu karena the past is the key to the future. Masih. Gitu. Ini bahasa Inggris terus ya, Ustaz. Jadi gitu. Nanti tolong diarabkan ini. Maksudnya gimana? Karena masa lalu itu kunci untuk masa yang akan datang. Baik. Nah, jadi kita bisa mempredik bagaimana perkembangan masa depan itu dengan melihat masa lalu. Tetapi saya kira bukan sekedar di situ intensinya. Kita itu ingin menunjukkan. Ini ada satu topik yang saya kira sangat hangat hari-hari ini, yaitu tentang khilafah. Sebagai satu topik, dia bisa dikaji setidaknya di dalam 3 perspektif. Yang pertama adalah perspektif normatif, yang kedua perspektif empiris, dan yang ketiga perspektif historis. Gitu. Perspektif normatif ada pada kitab-kitab, dan itu sebagiannya sudah menjadi satu turos, ya, menjadi satu warisan yang luar biasa yang ditulis oleh para ulama dulu bahkan hingga sekarang gitu. Kemudian secara empiris itu sesuatu yang sangat faktual. Kita bisa diskusikan bagaimana probabilitasnya, bagaimana kemungkinannya, bagaimana peluangnya, tantangannya segala macam gitu. Tapi ada satu hal yang saya kira dia harus bisa ditunjukkan, yaitu secara historis. Mengapa? Karena sebagai sebuah ide, dia sebagai sebuah ajaran, dia itu pernah diterapkan. Dia bukan satu gagasan yang baru mau angkan kalau bisa, bukan. Baru gitu. mau akan seandainya. Seandainya kalau bisa gitu. Tapi ini sesuatu yang sudah. Ya. Bahkan kalau kita ukur pakai skala masa peradaban, dia hampir memenuhi seluruh skala gitu. Ya kan? Jadi kalau umat Islam itu katakanlah sampai ini hari itu hidup anggap aja sudah 1600 tahun umpamanya kan. Ya. 1400 sampai 1500 tahun diantaranya itu di bawah khilafahan gitu. Artinya sebagai sebuah historis ini sudah hampir memenuhi seluruh skala waktu gitu. Ya. Karena itu maka mestinya dia mestinya sebagai sebuah ajaran secara historis itu sesuatu yang sangat sesuatu banget. Ya, banget. Nah, banget gitu. Termasuk jikalau dikaitkan dengan negeri kita. Sebab ada pertanyaan yang saya kira sangat menggelitik. Betul. Di hati atau di dalam pikiran umat Islam di negeri ini, apakah memang ada pengaruh khilafah yang demikian panjang membentang itu sampai ke negeri kita gitu. Kita sudah sangat sering mendengar ada kesultanan ini, kesultanan itu. Bahkan di dalam pidato pembukaan Kongres Umat Islam, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 pun menyinggung soal itu. 2000 berapa tuh? 2015. Ya, 2015 gitu. Lalu ada banyak sekali peninggalan-peninggalan baik berupa simbol-simbol seperti yang antum tadi sebut maupun juga makam-makam yang itu pasti juga
eh, ada sesuatunya gitu. Nah, kita ingin menunjukkan bahwa memang ada tapak kekhilafan yang demikian lama membentang yang ada di sana itu. Entah itu mungkin ada di Irak ataupun ada di tentu awalnya adalah di mana di Madinah, ya. Kemudian di Irak, bahkan sampai ke Turki, ya. Itu sampai ke sini. Nah, itu satu. Terus yang kedua, ada link up sesuatu yang terjadi di sini dengan yang di sana. Gitu. Oke. Nah, itu. Jadi dua hal itu sebenarnya yang ingin kita gali, digging up tadi. Nah, digging up itu, ingin kita tunjukkan gitu. Jadi kalau kita membicarakan tentang khilafah itu bukan sesuatu yang baru. Dia sesuatu yang sudah lama, bahkan sedemikian lamanya itu sampai kemudian ada usaha untuk seperti tadi semacam coba ditutupi. Tapi saya kira itu satu perbuatan yang hampir sia-sia karena sejarah itu kan bisa diteropong oleh banyak orang gitu. Nah, apa yang ditulis oleh Ustadz Niko itu saya kira memberikan kontribusi besar gitu. Karena memang ada sebagian dari sejarah itu ditulis campur dengan mitos, campur dengan legenda, bahkan juga mungkin mohon maaf kalau opini. Saya sebut opini dan takhayul gitu. Ya. Misalnya cerita tentang Wali Songo itu kan seperti ditampilkan dalam satu frame gitu. Betul. Padahal kan hidupnya dia berbeda-beda. Nah, kita ingin menunjukkan bahwa memang ini sesuatu yang valid secara historis gitu. Ada bukti-buktinya. Karena itu ini film bukan film bukan film cerita di dalam arti fiksi gitu bukan, tapi ini film yang dia faktual secara historis. Karena itulah maka satu hal yang sangat penting dari awal kita tekankan adalah bukti. Bukti sejarah gitu. Bukti sejarah itu ada dua, ada bukti fisik sejarah atau bukti manuskrip atau mungkin sumber dari sejarah para sejarawan. Nah, itu yang kemudian kita bisa lihat nanti. Karena itulah maka menyaksikan film ini itu seperti kita menyaksikan bukti-bukti dari keberadaan atau sebutlah tadi itu jejak khilafah di Nusantara ini. Karena itu mestinya tidak ada rasa berat hati untuk mendiskusikan soal ini karena memang secara historis itu ada di bagian tubuh kita. Saya tuh jadi ingat ini Ustaz, kalau ngomong sama Ustaz Ismail tuh jadi ingat kalau di Yuk Ngaji itu ada Mas Husen. Itu selalu teoritis Ustaz, Masya Allah. Dan teorinya selalu mencerahkan ya. Tadi itu ada menjelaskan sesuatu secara empiris, secara historis, sama satu lagi secara normatif. Saya izin menjelaskan pada netizen Ustaz. Jadi maksudnya gini, contoh kayak gini ya. Nikah misalnya, ini kan yang sering dibahas kan nikah Ustaz ya. Nikah itu secara empiris kenapa perlu? Ya iyalah, kalau nggak nikah terus kamu gimana caranya punya anak? Kan kamu kan nggak mungkin membelah diri. Nah, itu secara empiris misalnya. Jadi secara faktual, secara teoritis itu memang begitu adanya. Kalau secara historis gimana? Ya bapakmu dulu nikah, dan kakekmu dulu nikah. Masa kamu nggak mau nikah juga? Misalnya gitu. Kalau secara normatif, dalil di dalam Al-Quran. Bedanya adalah kalau ada orang bahas tentang historis itu kadang-kadang ngorek masa lalu untuk cuma nostalgia. Nah, itu biasanya tadi saat ngeliatin mantan, nah itu nggak boleh kayak gitu-gitu. Scrollin kemudian timelinenya itu nggak boleh. Tapi ada lagi satu lagi, mengorek masa lalu untuk masa depan. Nah, ini secara normatif apakah ada di dalam Al-Quran, Ustaz? Iya, kalau mengorek masa lalu untuk sesuatu yang di masa depan itu ada dalam surah Al-Hasr. Langsung keluar, Masya Allah. Ini maksudnya perbedaannya. Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal